Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anakku semuanya, dan salam sehat selalu untuk kalian semua. Anak-anak, alhamdulillah ya, Ibu ucapkan kepada kalian semua yang telah berhasil masuk diterima di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Hal ini tentunya sesuatu yang sangat menyenangkan ya, sangat membahagiakan. Karena mungkin di antara kalian atau kalian semua memang sudah memiliki cita-cita atau memiliki tujuan untuk masuk di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Selamat datang dan bergabung di SMK Negeri 1 Banyuwangi yang tercinta. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring kali ini, maka alangkah baiknya kita perlu berkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betul kan begitu? Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan selanjutnya nanti akan Ibu sampaikan informasi atau sosialisasi dari mata pelajaran Simkoptik. Yuk, mari kita simak sama-sama. Perkenalan guru pengajar atau wali kelas tahun 2021-2022. Jika kau tak mengenalku, mana mungkin kau bisa menyayangiku. Gitu kan anak-anak ya? Nah, yang pertama kali ini, perkenalkan, ini gambarnya Ibu. Kemudian namanya, nama lengkap Ibu adalah Ibu Katmirah SPD. Kalau di media sosial Bu Mira itu biasanya Katmira. Kalau dalam keseharian di sekolah, maka sering disebut dengan atau dipanggil Bu Mira. Tapi terserah, silahkan mau panggil apa saja, yang penting memanggil nama. Kemudian lahir di Kota Trenggalek tanggal 28 Februari. Tapi jangan tanya tahunnya ya. Alamatnya hingga saat ini Bu Mira bertempat tinggal di Villa Sukowiti 2, Blok NA nomor 27 Banyuwangi. Barangkali di antara kalian ada yang rumahnya berdekatan dengan rumah Bu Mira. Kemudian untuk kontak person atau WA, ini silakan dicatat 0812 4484 0458 atas nama Cat Mira. Kemudian, jangan lupa Bu Mira juga punya IG, punya Facebook ya, dengan nama yang sama. Untuk IG-nya Cinti Mira atau Cat Mira. Terus ada email juga anak-anak ya. Emailnya adalah cinti.mira@gmail.com. Tapi selain ini Bu Mira juga ada lagi yang lainnya. Nanti kalau diperlukan baru nanti kita sampaikan. Bu Mira juga memiliki akun @modo sebagai media pembelajaran untuk kelas maya atau kelas virtual ya anak-anak ya. Namanya juga Cat Mira. Kemudian juga menggunakan akun Google Classroom, ini juga dengan nama yang sama. Dan yang terbaru adalah juga ini, channel YouTube dengan nama Oska Channel. Nah, sehingga nanti materi-materi atau tutorial yang berupa video nanti akan Ibu unggah di YouTube dan silakan nanti tinggal mengakses saja. Nah, ini
seputar identitas Bumi Raya. Jadi nanti pada pembelajaran kita yang akan aktif kita gunakan adalah WA, kemudian email, Edmodo, dan Google Classroom, juga channel YouTube, dan juga ada satu lagi yaitu e-learning SMK Negeri 1 Banyuwangi yang tidak kalah pentingnya, karena nanti dalam pembelajaran sehari-hari anak-anak kita akan menggunakan dua kelas maya tersebut, yaitu ELS dan Google Classroom. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah Bumira itu di SMK Negeri 1 Banyuwangi apa saja sih tugasnya? Ini yang pertama, Bumira diberi tugas untuk mendampingi kalian belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMKOMDIK. Nah, ini yang Ibu Mira ampu adalah kelas 10 TKJ 1 dan 2, kelas 10 OTKP 1 dan 2, 10 AK3, 10 PH3, dan 10 DKV 1 dan 2. Jadi cukup banyak anak-anak ya. Untuk satu mapel ini aja sudah 8 kelas. Kemudian ditambah lagi ini mapel teknologi perkantoran. Ini khusus untuk siswa kompetensi kalian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP. Jadi teknologi perkantoran itu hanya ada di OTKP. Nah, anak-anak, apa saja nanti yang akan kita pelajari pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini? Nah, ini berikut ini anak-anak. Di sini sudah Ibu cantumkan. Yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Kalau disingkat KD3, KD4. Di mana KD3 ini merupakan kompetensi dasar pengetahuan dan KD4 adalah kompetensi dasar keterampilan. Jadi, ibarat kata KD3 itu teorinya, KD4 itu adalah prakteknya. Sehingga KD-KD ini selalu berpasangan ya anak-anak ya. Jadi KD3.1 berpasangan dengan 4.1. Terus 3.2 berpasangan 4.2 dan seterusnya. Nah, untuk di semester 1 ini anak-anak kita akan mempelajari kurang lebih 8 kompetensi dasar 3 dan 8 kompetensi dasar 4. Nah, diantaranya adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Nanti akan mempelajari bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi perintah di dalam komputer. Kemudian 3.2 menetapkan metode Petaminda. Nah, nanti prakteknya adalah praktek membuat Petaminda baik manual maupun dengan menggunakan aplikasi. Kemudian 3.3, ini 3.3 anak-anak ya, kurang 3 ini, kurang angka 3. Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, prakteknya adalah di 4.3 yaitu menyusun kembali format dokumen dengan pengolah kata. Ini biasanya familiar disebut dengan aplikasi pengolah kata atau word processing. Kemudian 3.4 menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Ini teorinya, kemudian prakteknya nanti adalah di 4.4 mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Ini biasanya familiar disebut dengan aplikasi Microsoft Excel atau spreadsheet. Nanti akan kita pelajari. Kemudian dilanjutkan ke KD3.5, menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide
slide itu PowerPoint anak-anak ya. Nah, kemudian prakteknya di 4.5 adalah bagaimana cara membuat slide untuk presentasi yang benar, yang baik dan benar atau yang menarik dan benar. Kemudian dilanjutkan ke 3.6 menerapkan teknik presentasi yang efektif. Nah, prakteknya nanti kalian akan melakukan presentasi yang efektif dari hasil pembuatan slide atau PowerPoint-nya. Kemudian 3.7 menganalisis pembuatan e-book. E-book itu adalah electronic book anak-anak atau buku elektronik atau kadang disebut juga buku digital. Nah, kemudian pasangannya adalah 4.7 membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor. Ini ada beberapa macam e-book editor anak-anak, nanti akan kita pelajari mungkin aplikasi Sigil atau mungkin Calibri. Kemudian 3.8 adalah memahami konsep kewargaan digital atau kalau dulu istilahnya adalah etika komunikasi digital. Itu merupakan bagaimana cara berkomunikasi dengan peralatan digital tapi tetap menerapkan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi. Meskipun itu menggunakan alat benda mati tapi tetap mengedepankan adalah etika atau sopan santun. Nah, nanti prakteknya adalah merumuskan etika kewargaan digital. Bagaimana kalau kita berkomunikasi melalui email? Itu bagaimana? Bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan WA? Itu bagaimana? Yang baik dan benar juga sesuai dengan etika, baik etika masyarakat maupun etika dari peraturan perundang-undangan. Nah, itu anak-anak nanti yang akan kita pelajari selama di semester 1 ini. Jadi mulai terhitung harusnya mulai kemarin tanggal 12 ya, tapi ternyata karena ada instruksi pemerintah akhirnya mundur sekarang menjadi mulai hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk materi di semester 2-nya. Itu 3.9 menerapkan teknik penelusuran search engine atau teknik penelusuran dengan mesin penelusur atau search engine. Nah, kompetensi dasar 4-nya atau 4.9-nya adalah melakukan penelusuran informasi atau menjelajah di situs-situs internet. Kemudian dilanjutkan 3.10 adalah menganalisa komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Nah, ini kalau dulu disebut dengan komunikasi dalam jaringan yang dilakukan baik secara serentak atau tunda. Nah, nanti prakteknya adalah di 4.10 melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kemudian 3.11 adalah menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Nah, ini berarti pembelajaran daring seperti yang kita lakukan pada saat pandemi ini sampai sekarang ini kita menggunakan pembelajaran secara daring. Nanti prakteknya adalah menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Artinya kita dalam pembelajaran ini kita menggunakan kelas virtual atau kelas maya nanti akan berupa Edmodo, Google Classroom, juga ELS sekolah atau e-learning sekolah. Kemudian titik 3.12 adalah merancang dokumen tahap praproduksi. Ini maksudnya adalah merancang dokumen tahap praproduksi untuk pembuatan video sederhana, anak-anak ya.
Nah, nanti prakteknya adalah membuat dokumen tahap praproduksi. Mulai dari ide, cerita, kemudian premis, sinopsis, storyboard, dan seterusnya. Itu prakteknya. Kemudian 3.13 menganalisis produksi video, animasi, dan atau musik digital. Nah, nanti berarti prakteknya adalah memproduksi video dan atau animasi dan atau musik digital. Kemudian diakhiri dengan mengevaluasi pasca produksi video, animasi, dan atau musik digital. Prakteknya adalah membuat laporan hasil pasca produksi. Jadi sebenarnya anak-anak 3.12, 3.13, 3.13, 3.14 ini merupakan satu paket. Artinya ini satu kesatuan. Mulai dari merancang perencanaan, melaksanakan produksi, dan melakukan editing atau pasca produksi. Ini pasangannya juga 4.12, 4.13, dan 4.14. Jadi dimulai dari ini dan akan berakhir di sini, akhirnya menghasilkan video yang siap saji, siap tayang untuk bisa dinikmati. Nah, itu anak-anak untuk materi simulasi dan komunikasi digital yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan. Nah, mudah-mudahan anak-anak, mari kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini akan cepat selesai, sehingga kita bisa melaksanakan atau melaksanakan pembelajaran kompetensi dasar ini bisa bertemu bertatap muka sehingga menghasilkan hasil yang maksimal ya itu. Kemudian kita lanjutkan anak-anak, setiap guru itu memiliki sifat atau ciri atau karakter yang berbeda-beda anak-anak ya, antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan Bu Mira ini juga ada hal-hal yang tidak disukai dalam pembelajaran, itu kaitannya dengan siswa. Apa itu yang tidak disukai? Nah, ini anak-anak. Yang pertama, paling tidak suka kalau melihat anak didiknya atau murid-muridnya itu bertindak tidak sopan atau tidak beretika. Ini baik dalam bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku. Dimanapun berada, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik dengan teman, sejawat, dengan Bapak Ibu guru, maupun dengan Bapak Ibu pegawai yang ada di sekolah. Maka sebagai siswa harus menerapkan sopan santun atau etika. Jadi jangan suka melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan adat sopan santun dan etika. Kemudian juga tidak suka kalau anak yang tidak disiplin atau tidak tertib. Disiplin itu yang bagaimana, tidak tertib itu bagaimana? Ya sesuatu hal yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak disiplin. Ya, banyak ini anak-anak ya. Banyak tidak disiplin. Misalnya masuk pembelajaran pukul 7. Kalau pas tatap muka, sebelum pukul 7, anak-anak harus sudah berada di sekolah. Ya. Itu. Tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos, ya. Kemudian juga tertib dalam berpakaian. Misalnya, kalau harusnya memakai sepatu hitam, anak-anak memakai putih. Berarti tidak tertib. Ya. Kalau di dalam kelas harusnya duduk tenang, memperhatikan apa yang
disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian mempraktekannya dengan baik, tapi juga tidak melakukan dengan sebagaimana mestinya. Berarti itu tidak disiplin, juga tidak tertib. Kemudian juga tidak patuh atau tidak taat. Artinya suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya. Misalnya pakai seragam. Hari Senin putih abu-abu. Nanti pakai baju batik. Ya berarti tidak mentaati itu namanya. Ya. Harusnya mengikuti ulangan, tidak ikut, berarti tidak patuh. Tidak patuh itu ya berkaitan dengan tidak disiplin, tidak tertib. Nah, kalau di sekolah kalian harus patuh pada guru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai gitu. Kalau di rumah harus patuh pada bapak dan ibunya atau orang tuanya, kakek dan neneknya atau kakak-kakaknya yang lebih tua. Kalau di masjid atau di musola, di tempat pengajian, ya harus patuh dan taat kepada ustadz dan ustazahnya. Jadi itu anak-anak. Jadi ibu tidak ingin nanti kalian itu melakukan hal-hal yang tidak sopan dalam bicara juga, dalam bersikap juga, dalam bertindak juga, kemudian tidak disiplin, tidak tertib, tidak patuh. Nah, itu tidak suka. Ini tidak hanya Bu Mira saja, tapi juga hampir semua guru juga seperti itu. Kemudian juga, Bapak Ibu guru juga tidak suka jika anak-anak muridnya atau anak didiknya itu melakukan pelanggaran. Banyak pelanggaran itu. Ada hal-hal yang selalu dilanggar. Misalnya tidak dilarang merokok. Ada yang merokok misalnya. Dilarang naik motor dengan kondisi motornya di protol-protol, itu juga pelanggaran. Tidak menggunakan helm. Kalau sekarang tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan, tidak menggunakan sanitizer. Berarti itu kategori pelanggaran. Banyak nanti, mungkin kalian pada saat MPLS juga sudah dijelaskan poin-poin dari pelanggaran. Saya yakin ini sudah anak-anak ya. Nah, itu. Kemudian juga hal-hal lain yang sejenis dengan 1, 2, 3, 4 itu. Ya. Oleh karena itu, jadilah siswa yang baik. Kalau sekarang siswa, siswa Pancasila ya. Ya, sesuai dengan P3. Pelajar Pancasila. Yang sekarang lagi didengungkan ya. Kemudian yang harus kita sampaikan juga adalah bagaimana Bu Mira itu menilai anak-anak didiknya. Apa dasar-dasarnya untuk memberikan nilai, baik pada ulangan maupun pada rapor. Nah, ini diantaranya anak-anak. Penilaian didasarkan pada nilai karakter, nilai personality atau kepribadian, juga sikap. Karakter, personality, sikap itu ya tadi itu di atas ada hal-hal yang pelanggaran dan sebagainya, itu kaitannya adalah dengan karakter, ya. Kemudian sikap itu gak jujur, suka menipu, suka mengatakan hal-hal yang kurang benar. Itu termasuk nanti dinilai juga. Kemudian yang kedua adalah ada nilai ulangan harian teori atau sekarang disebut penilaian harian atau PH.
Kalau dulu ulangan harian, sekarang penilaian harian atau PH. Juga nilai yang berasal dari nilai ulangan harian praktek atau penilaian harian praktek. Ada juga. Ya. Kemudian juga ada nilai penugasan atau teori. Jadi, tugas-tugas yang diberikan nanti itu harus kalian kerjakan dan akan dikoreksi untuk dinilai hasilnya atau hasil pekerjaannya. Itu secara teori atau pengetahuan. Juga ada nilai penugasan praktek. Jadi tugas-tugas harian itu ada yang berupa tugas pengetahuan, ada juga yang tugas keterampilan. Misalnya membuat tabel, membuat form. Nah, kamu membuat tabel sesuai dengan instruksi. Itu berarti juga penugasan praktek. Ada juga nanti didasarkan pada nilai dari penilaian tengah semester. Atau kalau di SMP dulu disebut UTS, ulangan tengah semester. Kalau di SMK disebut penilaian tengah semester, UTS. Berikutnya juga, nilai juga didasarkan pada nilai dari penilaian akhir semester. Atau kalau dulu UAS, ujian akhir semester. Kalau di SMK disebut penilaian akhir semester atau PAS. Yang terbaru kemarin adalah PAT, penilaian akhir tahun yang dilaksanakan pada akhir semester menjelang kenaikan kelas. Kemudian juga didasarkan pada hal-hal lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itu anak-anak dasar-dasar Bu Mira memberikan penilaian. Jadi, tidak dalam memberikan nilai itu tidak serta-merta kalau ulangannya bagus, langsung rapotnya bagus. Tidak selalu seperti itu anak-anak ya. Jadi harus dikombinasikan dari 1 sampai 7 itu tadi. Jadi enggak gampang anak-anak ya. Tuh, kalau misalnya ulangannya curang, nah nilainya juga berkurang. Kalau hasil tugasnya itu copy paste, pasti nilainya juga berkurang. Apalagi kalau dibuatkan oleh teman-temannya. Itu pasti nilainya akan semakin berkurang. Itu semua juga. Kemudian juga dalam hal merespon tugas. Karena kita komunikasinya adalah daring, tidak tatap muka. Kadang-kadang anak tidak begitu memperhatikan atau kadang-kadang tidak menghiraukan sehingga anak-anak tidak melaksanakan tugas tersebut. Itu pun nanti juga dalam penilaian. Jadi hati-hati anak-anak ya. Nah, nanti sebelum pembelajaran kalian wajib mengisi daftar hadir yang sudah Ibu siapkan di Google Form. Ini tinggal isi, di situ poinnya apa, misalnya nama lengkap, di situ tinggal centang, ya, pilih namanya sesuai namanya. Kemudian pertemuan keberapa? Kalau pertemuan pertama ditulis pilih yang ke-1. Kalau pertemuan kedua yang kedua, tinggal pilih aja. Kemudian juga nanti ada nama lengkap sudah, kemudian pertemuan keberapa, tanggal pertemuan. Silakan diisi ya, tanggal pertemuan. Kemudian keterangan kehadiran, hadir, kemudian sakit, izin. Nanti silakan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Tetapi dihimbau untuk tidak izin kecuali dalam keadaan sangat mendesak. Jadi kalau sakit tidak apa-apa, ya. Selebihnya berarti wajib hadir. Itu anak-anak ya. Yang perlu Ibu sampaikan. Nah, mungkin sampai di sini anak-anak untuk perkenalan Mapel Simdik, perkenalan dan sosialisasi Mapel Simdik. Semoga bisa memberikan pemahaman sehingga kalian sudah memiliki
cara pandang, apa yang harus dilakukan, apa yang harus direncanakan, apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Jadi silakan itu dipahami. Jika ada hal-hal yang kurang mengerti, maka bisa ditanyakan kemudian. Nah, demikian anak-anak untuk perkenalan kita hari ini. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.